Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan masa PPh 21-nya. Ini ada tertera dalam bulanan, penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiunan, total pengurangan, penghasilan neto, PTKP-nya, dengan status K3, juga ada PKP dan juga PPh 21 yang terutang. Kita lanjut aja ke bulanan. Ini bulanan dihitung dari Januari sampai Desember. Untuk di bulan Januari itu ada penghasilan bruto sebesar Rp7.655.683. Terus ada biaya jabatan Rp382.784. Itu hasil dari dikalikan dengan 5%, yaitu penghasilan brutonya dikalikan dengan 5%. Terus ada iuran pensiunan sebesar Rp159.841. Terus ada total pengurangan, itu dari iuran pensiunan ditambah dengan biaya jabatan, itu sebesar Rp542.625. Ada juga penghasilan neto dan hasil dari biaya penghasilan bruto dikurang dengan total pengurangan, itu sebesar Rp7.113.058. Juga ada PTKP K3 itu sebesar 6 juta, dan juga ada PKP sebesar Rp1.113.058. Juga ada PPh 21 yang terutang sebesar Rp55.653. Dari bulan Februari sampai ke bulan Desember itu hitungannya semuanya sama, karena penghasilan brutonya masih sama di angka Rp7.655.683. Kalau misalnya kita lihat lagi dari PPh 21 yang terutang, itu dapat dari mana sih Rp55.653? Itu dapat dari 5% dari PKP-nya, itu sebesar Rp1.113.058. 5%-nya itu adalah Rp55.653. Di sini kita juga menghitung total keseluruhan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk penghasilan brutonya itu totalnya Rp91.868.191. Terus ada biaya jabatan itu totalnya Rp4.593.409. Ada juga iuran pensiunan totalnya Rp1.918.086. Juga ada pengurangan total itu selama 1 tahun ada Rp6.511.465. Ada juga penghasilan netonya dalam 1 tahun itu Rp85.356.696. Ada juga PTKP-nya selama 1 tahun ada Rp72 juta. PKP-nya selama 1 tahun ada Rp13.356.696. Ada PPh 21 terutang selama 1 tahun, itu totalnya adalah Rp667.800. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tahunan PPh 21 dengan PTKP K3. Yang bagian pertama ada bagian A, itu adalah penghasilan bruto, terdiri dari gaji, tunjangan PPh, penghasilan lainnya, honorium, tantiem atau bonus, dan juga total penghasilan brutonya. Untuk gaji atau pensiun atau THR itu sebesar Rp63.936.000. Terus ada tunjangan PPh sebesar Rp667.800. Terus ada juga penghasilan lainnya sebesar Rp13.832.355. Terus juga ada honorium itu sebesar Rp3.304.036. Ada tantium atau bonus sebesar Rp10.128.000. Untuk total keseluruhannya itu sebesar Rp51.868.191. Kita lanjut aja ke bagian B perhitungannya, itu ada biaya pengurangan. Biaya pengurangannya itu ada biaya jabatan dan juga iuran pensiunan. Untuk biaya jabatan itu sebesar 5% dikalikan dengan total brutonya. Itu maksimalnya bisa sampai 6 juta. Jadi, 5% dikalikan Rp90.868.191. Jadi, totalnya itu ada Rp4.593.409.
Terus juga ada iuran pensiunan itu sebesar 1.518.086. Terus juga ada total pengurangannya seluruhnya adalah 6.511.465. Oke, kita lanjut aja ke bagian C, itu ada penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini tuh didapat dari hasil total bruto dikurang dengan total pengurangan sama dengan Rp51.868.161 itu dikurang dengan Rp6.511.465. Dengan total hasilnya adalah Rp85.356.696. Terus ada bagian D, itu adalah PTKP. Yang kita gunain itu adalah K3 karena statusnya kawin dan juga 3 tanggungan. Itu ada wajib pajak yang harus dibayarkan 54 juta ditambah dengan kawin 4,5 juta plus 3 tanggungan itu adalah 13,5 juta. Itu hasilnya adalah 72 juta. Terus di bagian E ada PKP, itu adalah penghasilan neto dikurang PTKP sama dengan 85.356.696 rupiah dikurang dengan 72 juta. Itu hasilnya sama dengan 13.356.696 rupiah. Terus ada juga PPh 21 terutang, itu 5% dikalikan dengan PKP sama dengan hasilnya adalah 5% dikalikan dengan 13.356.696 rupiah. Nah, untuk hasil dari PPh 21 terutang itu adalah hasilnya 667.800 rupiah. Terus juga ada PPh 21 yang disetor, itu sama dengan hasilnya adalah 667.800 rupiah. Untuk penjelasan lebih jelasnya ini untuk PTKP-nya itu adalah 88.500 rupiah itu dikenakan dengan wajib pajak ditambah dengan kawin dan juga 3 dikalikan dengan 4.500. Jadi satu orang itu kena tanggungan 4.500 rupiah. Itu hasilnya adalah 72 juta. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penghasilan atau laporan tahunan, yaitu rincian penghasilan. Kita mulai dari komponen penghasilan karyawan, itu ada gaji, pensiun, dan THR itu sebanyak Rp63.936.000, tunjangan PPh Rp667.800.000, penghasilan lainnya sebanyak Rp13.832.355, honorarium sebanyak Rp3.304.036, tantim atau bonus adalah sebanyak Rp10.128.000, sehingga total penghasilan brutonya adalah sebesar Rp91.868.191. Pengurangan, terdapat 2 jenis pengurangan yang diakui dalam perhitungan PPh. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, yaitu sebanyak Rp4.593.409 dengan catatan maksimal 6 juta per tahun. Iuran pensiun itu ada Rp1.918.086, maka total pengurangannya adalah Rp6.511.495. Selanjutnya ada penghasilan neto, itu ada penghasilan neto diperoleh dari total bruto dikurangi dengan total pengurangan, itu sebanyak Rp9.868.191 dikurangi dengan Rp6.511.495, hasilnya adalah Rp85.356.696. Selanjutnya ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dalam kasus ini, status wajib pajak adalah kawin 3 dengan 3 tanggungan, maka rinciannya adalah wajib pajak Rp54 juta, tambahan untuk kawin sebanyak Rp4.500.000, tambahan untuk 3 tanggungan itu dikali dengan 3 dikali Rp4.500.000, hasilnya adalah Rp13.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah Rp72 juta. Selanjutnya ada PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, yaitu Rp85.356.696 dikurangi dengan 72 juta, hasilnya adalah Rp13.356.696. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 terutang. Karena penghasilan kena pajak masih dalam lapisan tarif pertama,
kurang lebih 60 juta, maka tarif pajak yang digunakan adalah 5%. PPh terutangnya adalah 5% dikali dengan 13.356.696 rupiah, hasilnya adalah 667.834.080 rupiah. Jadi PPh yang dipotong karena jumlah PPh terutang sudah dibayarkan melalui pemotongan bulanan, maka PPh 21 yang dipotong sebanyak 667.800.000 rupiah. Jadi berdasarkan data ini, kita telah berhasil menghitung PPh 21 terutang dan metode perhitungan tahunan dan memastikan seluruh pajak telah dipotong dan dilunasi. Oke, di sini kami akan membuat SPT lapor pajak PPh 21 melalui DJP online. Pertama-tama kita masuki akun dulu. Di sini ada NIK, NPWP atau NITKU dan kata sandinya. Berhubung ini akun sudah masuk, jadi sudah otomatis terhubung dengan akun. Oke, kita pilih udah isi. Kemudian selanjutnya kita tunggu. Oke, di sini sudah masuk ke akunnya. Di sini ada nama Damanari Sadewo, NPWP sekian dan ini dan NIKU-nya. Oke, di sini hanya untuk tutorial saja simulator karena ini sudah tidak aktif dalam bekerja. Jadi kita langsung aja tutorialnya di sini. Kita di sini ada menu informasi, profil, bayar, lapor dan layanan. Kita pilih yang lapor. Oke, di sini ada pelaporan, pralaporan. Kita pilih yang e-filing. Oke. Nah, di sini ada beberapa draft yang sudah ada. Tapi kita akan mulai dari awal. Pertama kita buat SPT. Di sini ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT bantuan. Kita buat SPT-nya ya, karena kita mau coba dulu contoh dari awal. Oke, di sini ada formulir SPT. Ada pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita tidak ya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, MT atau pisah harta PH? Tidak ya. Apakah penghasilan brutto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, di sini kalau misalkan lebih dari 60 juta kita pilih ya. Kalau bisa kurang dari 60 juta kita pilih ya, atau lebih kita dari 60 juta kita pilih tidak. Nah, kita pilih ya. Oke, nah kalau misalkan ya, kita langsung dapat formulir SPT 170 SS. Oke, langsung aja kita pilih SPT-nya. Klik di situ. Oke, pertama kita pilih pajak tahunan. Kita coba yang 2024 ya. 2024. Di sini ada pembetulan satu karena sebelumnya saya pernah coba itu benar satu. Apa mau lanjut atau normal bisa. Selanjutnya Oh ya, berarti ini harus di pembetulan karena sudah dicoba sebelumnya di 2024. Oke. Oh, nggak bisa juga, berarti kita coba di tahun 2023. Normal. Oke. Ya. Sini kita coba di penghasilannya bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerja dan penghasilan neto dalam negeri. Di sini contoh misalkan kita mau isi 50 juta. Misalkan itu kan dibagi 12 tahun, terus kita pilih di sini statusnya kan TK kawin tanggungan 2 orang.
Statusnya kawin tanggungan 2 orang. Oke. Di sini kita contoh sudah diisi, kemudian berikutnya terus dan setuju dan setuju selanjutnya. Oke, sudah nihil. Di sini kita coba isi kode verifikasinya ya. Kode verifikasi dari email. Oke, sukses. Kita coba cek di emailnya. Di email. Loh, ini udah masuk kayaknya. Tuh, sudah masuk ya. Tuh, ini sudah masuk kode verifikasi Anda. Kita copy kode verifikasinya, salin, kita back lagi ke sini, taruh di sini, tempel, kirim SPT. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Versi Anda telah ini sudah oke. Jadi setelah itu nanti ada laporan di sini, nanti kelihatan di bagian arsip. Nanti kita pilih di sini. Itu sudah dikirim ke email, kirim ulang BPE-nya. Oke. Sini kirim ulang BPA-nya di email.